Hi, and welcome, hi. Salam damai sejahtera. Salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Pancasila. Sebelumnya perkenalkan nama lengkap saya Maria Dewianti Hoar dengan NIM 20101070064 kelas B semester 7. Di sini saya akan menganalisis salah satu kasus yang ada di NTT mengenai kasus suami bunuh istri yang ada di Kupang dan akan memberikan identifikasi berdasarkan sudut pandang sila-sila dalam Pancasila serta memberikan solusinya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Filsafat Pancasila. Langsung saja kita masuk pada penjelasannya. Berdasarkan informasi, kasus suami bunuh istri di Kupang menunjukkan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada kematian seorang individu. Kasus ini sangat serius dan memerlukan penanganan yang tepat untuk mencari keadilan bagi korban dan penegakan hukum. Dalam analisis kasus ini, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, itu motif. Menurut laporan polisi menyebutkan bahwa motif di balik pembunuhan ini adalah cemburu. Motif ini menunjukkan adanya masalah dalam hubungan suami istri yang tidak sehat, di mana rasa cemburu yang berlebihan dapat memicu tindakan kekerasan. Penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, seperti masalah komunikasi, ketidakseimbangan kekuasaan, dan masalah emosional. Yang kedua, konsisten keterangan. Terduga pelaku dalam keterangannya kepada polisi dikatakan tidak konsisten atau berubah-ubah. Hal ini menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam kasus ini dan memerlukan penyelidikan yang lebih mendalam untuk mengumpulkan bukti yang kuat dan memastikan kebenaran. Yang ketiga, penanganan hukum. Penting untuk memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara profesional dan adil. Proses penyelidikan dan pengumpulan bukti harus dilakukan secara cermat dan transparan. Selain itu, sistem peradilan harus menjamin bahwa pelaku kejahatan menerima hukuman yang sesuai dengan apa yang dia lakukan atau tindakan yang dia lakukan. Yang keempat, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Kasus ini juga menyoroti pentingnya upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dan martabat individu dalam rumah tangga harus ditingkatkan. Selain itu, perlu ada upaya untuk mempromosikan hubungan yang sehat dan harmonis antara suami dan istri, serta memberikan dukungan dan bantuan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Kasus suami bunuh istri di Kupang ini adalah kasus yang serius yang memerlukan penanganan yang tepat dan adil. Penting untuk memastikan bahwa proses hukum yang dilakukan dengan cermat dan transparan sambil juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Yang berikut adalah dalam konteks sudut pandang sila-sila dalam Pancasila. Terdapat beberapa nilai yang dapat diterapkan
untuk menganalisis dan memberikan solusi terkait kasus suami bunuh istri di Kupang. Berikut adalah beberapa sudut pandang yang dapat digunakan. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini, sudut pandang ini menekankan pentingnya menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan moralitas. Dalam kasus ini, penting untuk memperhatikan nilai-nilai moral dan etika yang terkait dengan hubungan suami istri, seperti saling menghormati, saling mendukung, dan tidak menggunakan kekerasan. Solusi berdasarkan sila pertama dapat melibatkan pendekatan konseling dan pembinaan moral bagi pasangan suami istri. Dalam hal ini, pihak kepolisian dapat bekerja sama dengan lembaga keagamaan atau konselor untuk memberikan pendampingan dan bimbingan kepada pasangan yang mengalami masalah dalam hubungan mereka. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudut pandang ini menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi manusia. Dalam kasus ini, penting untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan diadili secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Solusi berdasarkan sila kedua dapat melibatkan proses hukum yang transparan dan adil. Pihak kepolisian harus memastikan bahwa penyelidikan dan pengumpulan bukti dilakukan dengan cermat dan profesional. Selain itu, sistem peradilan harus menjamin bahwa pelaku kejahatan menerima hukuman yang sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Sudut pandang ini menekankan pentingnya membangun persatuan dan kesatuan di antara seluruh elemen masyarakat. Nah, dalam kasus ini penting untuk mencegah terjadinya konflik dan mempromosikan perdamaian di antara masyarakat. Solusi berdasarkan sila ketiga ini dapat melibatkan upaya untuk membangun kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya menghormati hak-hak dan martabat setiap individu dalam masyarakat. Pendidikan dan kampanye sosial dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menghindari kekerasan dalam rumah tangga dan mempromosikan keharmonisan hubungan yang sehat dan harmonis antara suami dan istri. Yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam konteks ini, penting untuk melibatkan masyarakat dan pihak terkait dalam penyelesaian kasus ini. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya menghindari kekerasan dalam rumah tangga dan membangun hubungan yang sehat. Yang kelima, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kasus ini, penting untuk memastikan bahwa keadilan sosial ditegakkan baik bagi korban maupun keluarga korban. Dukungan dan bantuan sosial juga dapat diberikan kepada keluarga yang terdampak. Solusi berdasarkan sudut pandang Pancasila. Sudut pandang Pancasila dalam kasus ini adalah memastikan penegakan hukum yang adil, mempromosikan kesadaran akan pentingnya hubungan yang sehat, dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga, serta melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Kesimpulan dari kasus ini adalah saya menyimpulkan kesimpulan dari kasus ini.
yaitu kasus ini menunjukkan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada pembunuhan kekerasan. Nah, dalam rumah tangga adalah masalah serius yang harus ditangani dengan serius oleh masyarakat dan pemerintah. Cemburu dalam kasus ini menunjukkan pentingnya mengelola emosi dengan baik dan menyelesaikan konflik secara damai. Konflik dalam hubungan ini harus diatasi melalui komunikasi yang baik dan pemahaman bersama. Dan pentingnya juga menegakkan hukum yang adil dan transparan dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pelaku harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memberikan keadilan kepada korban dan masyarakat. Kasus ini juga menyoroti pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghindari kekerasan dalam rumah tangga dan membangun hubungan yang sehat. Pendidikan dan kampanye yang lebih luas tentang kekerasan dalam rumah tangga perlu dilakukan untuk mencegah kasus yang serupa di masa depan. Dukungan dan bantuan sosial perlu diberikan kepada keluarga korban untuk membantu mereka pulih dari trauma dan memulai kehidupan baru. Kasus ini mengingatkan kita akan pentingnya menghormati hak asasi manusia, menjaga hubungan yang sehat, dan menegakkan keadilan dalam masyarakat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan berdasarkan informasi yang saya telusuri mengenai kasus pembunuhan seorang istri oleh suaminya di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Motif pembunuhan ini diduga karena cemburu. Polisi sedang melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi-saksi termasuk terduga pelaku yang tidak konsisten dalam keterangannya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai kasus tersebut, dan saya mohon maaf jika ada kata yang salah karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Sekian dan terima kasih. Salam. Baik, di sini saya akan menjelaskan kasus ini menurut yang saya telusuri. Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal atau Satreskrim Kepolisian Resor atau Polres Kupang, Nusa Tenggara Timur masih mendalami kasus suami bunuh istrinya di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Kepala Satreskrim Polres Kupang, Inspektur Polisi 1 Ibtu Elpidus Konoveka mengatakan pihaknya sedang memeriksa sejumlah saksi termasuk terduga pelaku AA alias Apri. Nah, menurut Elpidus, terduga pelaku dalam keterangannya saat diperiksa polisi selalu berubah-ubah atau tidak konsisten. Meski keterangannya selalu berubah-ubah, tapi motif pembunuhan sementara ini karena cemburu. Elpidus menjelaskan setelah menangkap pelaku dan diperiksa, pihaknya juga mengamankan sejumlah barang bukti di tempat kejadian perkara. Dia merinci barang bukti tersebut, yakni baju korban Ida yang merupakan istri Apri, baju terduga pelaku Apri berwarna merah yang berlumuran darah, sobekan spray yang ada bercak darah, sobekan spons yang ada bercak darah, dan tikar. Diduga pelaku berupaya menghilangkan jejak dengan membersihkan darah yang ada di tubuh korban, ungkap Elpidus. Kasus penganiayaan berat yang menyebabkan korban meninggal ini terjadi dini hari, kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah NTT, Komisaris Besar Polisi Ari Sandi, Kepala Kopas